Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hakim menilai pra-peradilan kedua Roy Suryo adalah bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Dengan ditolaknya permohonan, Roy Suryo masih berstatus tersangka. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, membantah penilaian hakim yang berpandangan jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy adalah upaya menunda sidang pokok perkara. Sementara, Roy Suryo mengapresiasi putusan hakim dan tak gentar untuk tetap mengajukan pra-peradilan lagi. Namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Usai ditangkap dan ditahan, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni lalu. Dengan permohonan menguji keabsahan dari penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. 7 Juli 2026, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah. Namun, putusan tersebut hanya menguji keabsahan prosedur, tindakan penyidik, dan tidak memutus pokok perkara. Pada 15 Juli lalu, Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilannya yang ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana permohonan ketiga yang digelar pada Rabu pagi terpaksa ditunda karena ketidakhadiran pihak kejaksaan. Roy menegaskan pengajuan pra-peradilan ketiga ini adalah langkah yang serius dan bukan untuk mengulur waktu menuju sidang pokok perkara. Kami sangat serius sebenarnya dalam mengajukan pra-peradilan ketiga ini. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, Hakim Tunggal yang memimpin ini alhamdulillah sama lagi ya, yaitu Pak I Ketut Darpawan. Ya, nah ini teman-teman nanti bisa melihat apakah putusan dari Hakim Tunggal ini akan sama seperti yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau beda dengan yang pertama, ini akan menjadi lucu banget. Ya, karena waktu itu beliau yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan ini dalam pra-peradilan yang terpisah. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama. Sementara dari pihak Jokowi, tengah mempersiapkan sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma. Jokowi mengadakan pertemuan dengan sejumlah teman kuliah semasa menjadi mahasiswa UGM. Pertemuan ini jadi persiapan mengikuti persidangan sebagai saksi. Reoni Pak. Teman-temannya senang ya Pak ya? Ya, mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya? Iya, betul. Siap, sehat selalu Pak Jokowi.
Tak hanya di pra-peradilan dan persiapan sidang pokok perkara saja yang perlu dihadapi Roy Suryo. Roy juga dilaporkan oleh Ketua YouTuber Nusantara Taufik Bilfakih ke Kemendikti-Saintek atas dugaan plagiat dalam penyusunan karya ilmiah disertasi doktor milik Roy. Taufik mengklaim memiliki bukti adanya plagiat dalam disertasi doktor milik Roy Suryo. Iya, memang kan sebenarnya ini runtutan dari masalah akademiknya Mas Roy Suryo. Jadi dari awal kita mempersoalkan ada problem yang terjadi di perkuliahan beliau, yang kemudian merembet dari ternyata beliau tidak ada ijazah. Waktu itu beliau memperlihatkan ijazahnya tapi ternyata tidak ada. Nanti kemudian kekisruhan ini baru akhirnya sudah ada ijazah. Nah, disertasi beliau tidak pernah ada di website, kan gitu. Ketika kemudian kisruh ini muncul, akhirnya sudah diupload. Nah, ketika diupload kan akhirnya disertasi ini menjadi konsumsi publik. Ketika menjadi konsumsi publik, terutama di insan akademik, banyak sekali teman-teman dosen dan teman-teman akademisi itu melakukan penelusuran. Ternyata disertasi Mas Roy ini itu diduga sangat kuat ada plagiarisme, di mana setiap bab itu punya unsur presentasi tertentu. Artinya ini sudah memenuhi unsur lebih dari 20% sebagaimana standar dari karya tulis ilmiah terutama disertasi. Itu di beberapa kampus punya standar masing-masing. Tapi secara umum yang namanya plagiarisme itu paling tinggi itu cuma di angka 20%. Sementara Mas Roy sendiri dalam dugaan kami yang kemudian kita lakukan penelusuran itu sudah mencapai di atas 60%. Sementara Roy Suryo melalui akun media sosialnya membantah soal plagiarisme. Menurutnya, karya disertasi telah diunggah di repositori kampus dan saat ini tidak ada masalah. Karena saya sudah mengunggah mandiri repositori kemarin, ya gitu. Memang baru saya unggah dan itu tidak ada soal. Kapan saja orang juga bisa mengunggah, tidak ada persoalan. Dan yang jelas, kalau sudah diberikan juga disertasinya sudah mengunggah itu clear. Tidak ada soal yang dipeributkan oleh para termul yang katanya saya kena aturan. Aturan itu berlaku untuk tindak kejahatan atau tindak pidana akademik. Jadi tindak pidana akademik itu misalnya orang plagiat, orang mencuri data, orang kemudian menggunakan tesis atau menggunakan disertasi orang lain. Enggak semuanya ada. Saya akan kickback orang-orang yang telah memfitnah itu. Itu bukan hanya pencemaran nama baik ya, tapi itu sudah membuat persangkaan palsu atau bahkan sudah membuat kabar bohong dan itu ada kesengajaan untuk mengglorifikasi. Disertasi yang disoal dan drama pra-peradilan nampaknya harus dihadapi tersangka kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo. Termasuk yang teranyar soal pra-peradilan jilid 3 yang diklaim bakal serius dengan sejumlah bukti-bukti. Tim Liputan, Kompas TV.